kebakaran tanaman jagung kering. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi geram lantaran pelayanan di Rumah Sakit Suwandi, Surabaya dinilai lamban dan melayani pasien. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Pemda Jawa Barat menggelar jambore kemanusiaan serta galang dana untuk korban gempa Cianjur. Selamat sore pemirsa, selama 30 menit ke depan kami akan menemani Anda bersama saya Amanda Soraya. Inilah kabar Indonesia. Berita pertama datang dari Surabaya, Jawa Timur. Wali Kota Surabaya dibuat geram hingga berujung marah di Rumah Sakit Suwandi, Surabaya. Pasalnya saat melakukan sidak, Wali Kota Surabaya menemukan pasien yang belum tertangani selama 5 jam akibat lambannya pelayanan. Terlebih pengambilan dokumen rekamedik yang juga masih dilakukan secara manual juga menghambat kecepatan pelayanan. Ini ada di dalam sini. Rekamediknya ini manual apa? Masih manual. Beginilah saat Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi marah-marah ketika melakukan sidak ke Rumah Sakit Suwandi, Surabaya, lantaran sistem pelayanan pada pasien dinilai lambat. Pasalnya Wali Kota Surabaya tersebut menemukan pasien yang telah antri selama 5 jam namun belum juga tertangani. Bahkan Eri Cahyadi juga semakin geram lantaran lambannya pelayanan tersebut disebabkan oleh pengambilan dokumen rekamedik yang juga lamban dan dilakukan secara manual, sehingga pelayanan terhadap pasien menjadi terhambat. Eri Cahyadi meminta kepada pihak rumah sakit untuk merubah sistem pelayanan, mulai dari pasien datang hingga menangani pasien. Baru tahu tadi dengan dokter Billy, ternyata rekam medis ini yang mengambilnya terlalu lama. Apa buktinya ketika tadi ke ortopedi, itu dia 7:30. Dokternya sudah siap. Pasiennya sudah siap nanggono. Tapi berkas yang dari bawah naik ke atasnya itu baru 5 menit yang lalu. Mungkin ketelisut yo iso, mungkin goleki berkas gak ono yo iso. Nah inilah, disinilah punjer masalahnya. Makanya itu tadi saya sampaikan, ini sudah. Terus yang kedua punjer masalahnya adalah kalau kita ini punya dokter 4 sama seperti di puskesmas. Ono dokternya papat, digawe nglayani wong 1000, cepat. Tapi ternyata 2 ini bisa jadi dia ngoperasi. Akhirnya tinggal 2, sehingga yang tadi yang kita rencanakan sampai 3 jam, bisa jadi 6 jam. Sementara itu, Direktur Rumah Sakit Suwandi, Billy Daniel Mesah menyebut, jika rumah sakit memang mengalami kelemahan dalam pelayanan yang menggunakan sistem online, sehingga ada beberapa pasien yang terkadang belum bisa terlayani dengan jadwal yang telah ditentukan. Status tadi itu namanya rekam medis. Nah itu keterlambatannya itu macam-macam penyebabnya. Yang jelas ada beberapa pasien yang luput. Jadi misalnya dia antrian 28 tapi kita sudah sampai 100 sekian. Nah, itu ya karena dia punya status ini lagi ketelisut. Nah ini kalau jalan keluarnya aku udah tahu. Kita akan siapkan status baru dengan catatan medisnya sudah di ERM-nya dia. Itu nanti kita akan bikin. Ini kan segini. Hari ini aku tuh udah tahu pasien besok tuh berapa. Aku udah tahu. Nah yang dimaksud dengan Pak Eri, hari ini tak siapkan tuh statusnya. Nah, berkasnya itu sudah tak siapkan. Itu sudah kita lakukan beberapa waktu lalu, tapi kita evaluasi. 60% itu pasien nggak datang. Yang itu yang membuat kita pikir, udahlah kita kecepatannya kita cukup karena tadi ada 15 tenaga tadi. Gitu. Dirut Rumah Sakit Suwandi juga menambahkan akan membenahi sistem pelayanan ini dengan cepat, sehingga tidak ada lagi pelayanan yang lambat di Rumah Sakit Suwandi hingga mengakibatkan penumpukan pasien. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sultan Asauki, Lingkar TV, melaporkan. Kita beralih ke Tegal, Jawa Tengah. Sosok mayat ditemukan dalam kondisi hangus terbakar di area pesawahan di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Polisi yang mendatangi lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Warga desa Kaliwadas RT 14 RW 2 Kecamatan Adiwerno, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, digembarkan dengan ditemukannya sesosok mayat dalam kondisi terbakar di area pesawahan.
Kondisi mayat berjenis kelamin laki-laki berusia sekira 50 tahun tersebut ditemukan dalam keadaan terlentang di atas abu sisa pembakaran tanaman jagung kering. Kondisi jenazah juga sudah tidak bisa dikenali karena mengalami luka bakar di sekujur tubuhnya. Warga setempat yang berada di lokasi juga tidak mendengar suara teriakan minta tolong. Salah seorang warga Kalimah mengatakan, di sekitar area pesawahan banyak petani yang membakar sisa tanaman jagung. Namun baru kali ini warga digemparkan dengan penemuan mayat dalam kondisi terbakar. Berarti korban hangus terbakar gitu ya, Bu? Iya, katanya ngatang-ngatang. Posisinya terlentang gitu ya? Iya, terlentang. Laki-laki atau perempuan, Bu? Lelaki. Nggak tahu orang mana, belum dapat. Berarti orang sini nggak ada yang tahu ya? Ada yang kenal. Umur sekitar berapa, Bu? Ya sekitaran masih muda lah, belum nyampe 50. Ya 40-an lebih. Jenazah korban mengenakan celana pendek hitam dan topi berwarna hitam. Polisi yang melakukan olah TKP dan identifikasi membawa jenazah korban ke RSUD Susilo Slawi, Kabupaten Tegal. Dari Tegal, Jawa Tengah, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Wah iki yo siaran TV wah apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Lah bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah genah edan kowe wong genang delok HP kok delok TV piye? Wah kurang update kowe iki, Kang. Lho maksudnya piye kok ngarani aku ora update iku? Iki lho delok aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono genah edan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ngene. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Ondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolo Iya. ana bocah-bocah ajaki delok. Heeh, ben seru nang kene ya, kawan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Tapi ya bentuke ya. Solutif dan terpercaya. Yang saat ini Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI Jawa Barat menggelar jambore jurnalis televisi yang dihadiri perwakilan jurnalis televisi dari berbagai daerah di Jawa Barat.
Selain melakukan aksi sosial dalam jambore yang dihadiri oleh Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzhanul Ulum ini, juga digelar seminar tentang kebencanaan dan penyakit mulut dan kuku atau PMK. Bertempat di Hejo Forest Ciwidey, Kabupaten Bandung, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI Pengda Jawa Barat menggelar jambore jurnalis televisi yang diikuti perwakilan Korda IJTI se-Jawa Barat dan dibuka oleh Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzhanul Ulum. Jambore diawali dengan melakukan aksi sosial jejak kemanusiaan bersama tim Jabar Quick Response dengan menyambangi dan memberikan bantuan kepada seorang penderita hidrosefalus di kawasan Dayukolot, Kabupaten Bandung. Kemudian dilanjutkan dengan memberi bantuan pada warga tak mampu di Desa Tenjolaya. Menurut Ketua IJTI Jawa Barat Ikhwan Sabah, selain untuk bersilaturahmi, jambore kali ini ditujukan untuk upgrading sekaligus pembekalan para jurnalis, khususnya dalam menghadapi kebencanaan dan penyakit mulut dan kuku yang saat ini tengah melanda Jawa Barat. Kita memahami bahwa basic disaster atau basic kebencanaan itu kita harus tahu bahwa jurnalis itu harus paham, karena para jurnalis ada di depan juga untuk penanganan penginformasian kepada masyarakat mengenai bencana, dan tidak hanya dari narasumbernya dari BPBD, terus dari dokter mengenai langkah awal atau penanggulangan pertama mengenai kebencanaan. Jadi kita menghadirkan Kabid Kesehatan Hewan juga di DKPP Jawa Barat itu mengenai PMK, karena PMK salah satu disaster juga, salah satu penyakit yang mungkin bisa dikategorikan jadi seperti halnya seperti COVID yang tidak kasat mata, dan mungkin kita harus siap juga sebagai jurnalis. Sementara itu, dalam sambutannya, Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzhanul Ulum mengatakan bahwa pihaknya mendukung acara seperti ini karena sebagai penyampai informasi, jurnalis harus terus diberikan pencerahan agar mampu memberikan informasi yang baik bagi masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, para jurnalis menggelar doa bersama yang dilanjutkan dengan pengumpulan dana bagi para korban gempa di Kabupaten Cianjur. Dari Bandung, Jawa Barat, Bobby Roska, Lingkar TV, melaporkan. Ya, demikian kabar Indonesia. Saya Amanda Soraya dan seluruh kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.